AHY mengungkapkan bahwa target IKN menjadi pusat pemerintahan adalah 4-5 tahun mendatang. Ya, atas tekad daripada Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi pusat pemerintahan, menjadikan Malaysia begitu panas, dingin, dan marah-marah. Dan inilah pernyataan AHY. Tidak produktif atau tidak optimal penggunaannya nanti. Ya, IKN. Tadi secara spesifik juga ditanyakan dan dibahas tentang IKN. Beliau kembali mengingatkan bahwa IKN memang akan difokuskan terlebih dahulu karena ini adalah sebuah mega project yang juga membutuhkan proses dan waktu yang termasuk anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini yang tengah dibangun, tentu belum selesai sepenuhnya, itu adalah untuk eksekutif. Tetapi akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya. Nah, yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif. Itulah pernyataan AHY yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 4-5 tahun agar IKN berfungsi efektif untuk menjadi ibu kota negara. Luar biasa. Melihat perkembangan IKN yang begitu pesat, maju, dan ibu kota Nusantara di Kalimantan bisa menyalip Malaysia, maka DPR Malaysia marah-marah atas kemajuan IKN di Indonesia. Dan inilah Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita Wawasan 2020, saya semasa di sekolah rendah dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya Wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi, dan alhamdulillah walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut, tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan selepas Ilahat Datu, kami naik bot pergi Nunukan, kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan, dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Kita menyeru supaya jurang pembangunan dan infrastruktur antara wilayah dan negeri ini ditangani secara lebih spesifik. Saya nak fokus dengan betul-betul. Ini poin yang menarik untuk perhatian Tuan Yang Pertua. Berkaitan dengan negeri Kelantan, Terengganu dan negeri Pahang di pantai timur ini jauh ke belakang berbanding dengan negeri-negeri pantai barat. Sebab itu kalau di negeri Selangor, Masya Allah hebat pembangunan di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Gombak yang ada di sini. Tapi tak adil kalau nak dibandingkan dengan kemudahan yang dia ada. Kalaulah macam Indonesia alih ibu negara tu pergi letak di Kota Baru, saya yakin Kota Baru akan jadi hebat macam Kuala Lumpur, macam Selangor. Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan.
Itulah pidato Prabowo Subianto, dan tadi kita dengarkan juga mengenai daripada DPR Malaysia yang mengakui kalah satu langkah dengan Indonesia. Dikatakan bahwa Indonesia sudah ada target ke depan di mana 2045 itu Indonesia sudah menjadi negara maju, namun demikian Malaysia tidak punya visi misi ke depan, tidak ada target untuk menjadi negara maju. Kita dengar tadi DPR Malaysia begitu marah-marah karena tidak ada tujuan atau goal untuk masa depan Malaysia dan dikalahkan dengan Indonesia yang sebelumnya adalah Malaysia selalu meremehkan Indonesia. Kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Jumpa lagi guys, Malaysia mengklaim bahwa pembangunan ibu kota baru Nusantara merupakan ancaman dan jangan dipandang remeh karena menyangkut keselamatan rakyat Sabah dan Sarawak. Parlimen Malaysia juga memohon kepada kerajaannya untuk membangun ibu kota Malaysia yang kedua di Sabah dan Sarawak. Oke, mari kita simak videonya. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan demikian saya melihat apabila PEN Borneo di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, bentenglah dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Terima kasih. So, ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini ada amat penting dan limbah ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impak yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak, kerana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap Malaysia juga boleh menggaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Sekian terima kasih. Mulai bulan Juli, uji coba kereta tanpa rel bakal dilakukan di IKN. Otorita IKN menyebut uji coba Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel bakal dilakukan Juli 2024. Buat yang bingung, ART ini akan berjalan menggunakan ban karet yang beroperasi di jalan raya lewat lintasan virtual yang sebelumnya sudah ditentukan. Sejauh ini, sudah ada 2 lokasi yang dipilih untuk ditempelkan magnet sensor, yakni Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Meski begitu, Menteri PUPR menyebut kalau pihaknya belum menyiapkan prasarananya. Yang terjadi karena pihaknya belum menerima final design kereta tersebut. Namun yang jelas, kereta tanpa rel tetap akan diimplementasikan di IKN. Pertanyaannya, kenapa dibuat tanpa rel? IKN menerapkan sistem Intelligent Transportation System atau moda transportasi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. IKN ini benar-benar kereta tanpa rel menjadi moda transportasi inovatif. IKN ini juga dia menyatu dengan alam ya, Beci ya. Betul. Jadi penggunaannya harus yang merusak alam itu harus kurang lah digunakannya kan. Yes. Lagi satu lagi, kalau dengan adanya rel ada keterbatasan daripada segi kepenggunaannya juga. Maksudnya kalau ada rel itu perlu ada kawasan khasnya lagi. Tidak bisa berkongsi dengan satu jalan raya. Ya benar juga ya kan. Jadi itu banyak menggunakan orang bilang banyak menggunakan sumber-sumber lain juga lah. Nggak hemat lah. Betul. Oke, lanjut.
keamanan. Maka dari itu, kereta tanpa rel menjadi moda transportasi inovatif yang diterapkan di IKN. Selain kereta tanpa rel, IKN juga akan melakukan uji coba taksi terbang di bulan yang sama. Pembangunan rute ART sendiri disebut akan dilakukan dalam 2 fase, di mana untuk satu set kereta sendiri akan terdiri dari 2 gerbong yang berkapasitas 324 penumpang. Terakhir, rencananya untuk pengadaan ART di IKN ini sendiri, perusahaan China juga disebut akan ikut berpartisipasi. Udah mulai masuk investor asing ya. Menggunakan ban karet beroperasi, di dalam kereta ada sensor yang berfungsi mengidentifikasi lintasan virtual di jalan dan memberi perintah melalui unit kendali pusat sehingga mewujudkan pengemudian tanpa awak. Oh, maksudnya ini nggak ada pengemudi guys. Betul. Ini auto nih. Benar. Santai ini guys. Bagus juga nih. Yes. Lebih hemat. Masa. Dan ada juga yang katakan lah yang komentar juga lah, kenapa nggak menggunakan istilah bis aja ataupun bus, disebabkan dia mempunyai tayar kan, dan ikut jalan raya. Iya juga ya kan. Tetapi perlu ingat, bis terhad kepada penumpang yang di bawah 40 orang begitu. Kayak gitulah 40 orang. Tetapi kalau menggunakan kereta ini konsepnya disambung-sambung, lebih banyak penumpang sehingga 300 penumpang bisa muat. 300 maksudnya itu udah bukan bis guys. Betul. Itu adalah kereta ya. Ya kalau gitu, kalau dianggap sebagai bis, kalau dianggap sebagai bis, bagus disambung guys. Mungkin mindset ya, mungkin mindset orang itu bila kereta ada rails, maksudnya itulah namanya kereta. Tapi sebenarnya enggak ya, kereta yang dipanggil sebagai kereta ini adalah yang bisa membuat kapasitas yang sangat ramai guys. Itu kita harus paham ya. Kalau bis dia cuman itu aja terhad ya. Yang ini 300 penumpang guys, itu udah di apa orang bilang udah dipanggil sebagai kereta sebenarnya. Ya. Dan untuk pengetahuan juga, daripada segi energy efficiency ataupun penguasaan sesebuah kendaraan itu, menggunakan kereta tanpa rel ini lebih jimat kosnya. Nah itu aku bilang lebih hemat ya. Lebih hemat berbanding gunakan bis. Disebabkan dia hanya melalui di bahagian kotanya aja begitu. Benar. Yang itu kita harus paham juga guys ya. Kadang kita nggak paham ya, kenapa nggak panggil bis saja? Ya kan punya ban gitu. Sebenarnya kapasitasnya udah lebih daripada bis ya guys ya. Jadi itu nggak harus dipanggil sebagai bis ya. Betul. Itu lebih kepada sebagai kereta ya. Cuma tanpa rails ya, benar lah tanpa rails. Dan itu lebih hemat. Lepas itu mengurangkan kesesakan ataupun mengurangkan macet ya. Jadi ini sangat bagus. Lagi satu, ada juga kereta ini yang tanpa orang ya, tanpa pengemudi. Maksudnya memang 100% auto ya, auto orang bilang apa, kalau menggunakan Waze Map gitu ya, auto. Jadi itu memang udah bukan bis ya. Jadi kalau yang pengertian kalian gimana? Kalau kalian ada apa-apa pendapat atau yang kalian bisa kongsikan dengan kita ya, sila komentar di bawah ya, seperti biasa komentar aja ya, kita baca nanti ya. Mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link, dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk mensajikan video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ikon projek di Indonesia ini adalah Nusantara lah, tapi mereka ada berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali lah. Bali dia ada ikon dia sendiri sebagai pusat wisata pelancongan mereka, dan projects that branding yang sebegitu. Macam tu juga Jakarta dulu sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada, dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus memberi peranan dia, tetapi dia nak expand the road. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia. Satu waktu dulu bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya, orang lain pun kata mengarut dan sebagainya. But it happened, dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain, dan itu memberi satu niche area
Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya, pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah, satu dulu sebagai pusat multimedia super corridor. Tapi pelaksanaan implementation ni gagal lah bagi saya. Tetapi idea tu ada pada ketika tu. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara itu sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia, bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah, kata bagaimana Malaysia dulu pun bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC, orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu, moden sebegitu, gas begitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji kemampuan jentera kita, pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Kita nak test satu inovasi baru, teknologi baru, itu signifikan dia. Macam tu juga 5, apabila dia dibentuk, dia bukan semata-mata satu exhibition, tetapi dia jadi satu hub kepada teknologi ketenteraan yang terbaru. Dan dalam konteks teknologi, the most advanced technology would be military. Jadi kalau kita nak tengok yang paling hebat, yang paling banyak investment dalam negara-negara maju, mereka akan invest kepada militarization. So itu sebenarnya menjenamakan negara. Saya rasa itu juga konteks yang berlaku di Nusantara. Mungkin bagi saya, mungkin mereka juga belajar daripada kita, tapi kita tak belajar dengan diri kita sendiri. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara itu, bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, AI teknologi, data center, smart building, green city. Semua itu memberi gambaran dan cuba menjenamakan Indonesia, kata ini adalah negara masa depan. Dan kesan daripada itu, of course, dia cuba mempengaruhi interest, minat kepada investor, pelabur-pelabur. Dia kata, wah, ini bukan the backward city yang kita bayangkan dulu. Ini bukan negara rasuah, ini bukan negara kampung, bukan negara yang terkebelakang. This is negara ASEAN yang bercakap tentang ekonomi masa depan, teknologi masa depan, dan ini adalah negara yang lebih efisien untuk pelaburan itu berlaku. Bagi saya, jika model itu dibina dan berjaya dibina sedemikian, dengan pasaran mereka yang sebegitu luas, di Indonesia, rakyat mereka sebagai consumer yang besar, maka bagi saya dia akan merevolusikan Indonesia. Dan it is coupled dengan beberapa usaha lain. Contohnya bagaimana mereka merevolusikan pendidikan mereka pada hari ini. Pendidikan berdasarkan kreativiti murid, daripada semata-mata nak bercakap tentang exam oriented ataupun model-model yang kita cuba dan tidak berjaya. Bila saya dengar kata Malaysia duk bising kata kita punya pendidikan PDPR, pendidikan atas talian ni gagal, bagi saya ini satu masalah yang cukup besar, because the whole direction of the global society is moving to that direction, dan kita mengisytiharkan kita gagal. Kita menjenama negatifkan negara kita. Apa kualiti high learning kita? Setakat kita nak melahirkan lebih ramai banyak lecturer yang masuk jurnal-jurnal, tetapi tidak ada impact kepada society, dia tidak memberi makna apa-apa. Saya rasa salah satu daripada design planner atau arkitek yang membangunkan Nusantara itu pun daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor baru, dengan ekonomi baru yang mula muncul di Indonesia, kumpulan-kumpulan yang merasa mereka tidak ada opportunity di Malaysia akan pergi ke sana. Andai kata kita punya pendapatan terus menerus tidak berkembang, macam mana kita tengok simple lah, apabila rakyat Malaysia ada yang pergi ke Australia untuk kutip Apple, bukan soal jenis pekerjaan tu yang dilihat, tetapi kerana pendapatan yang lebih lumayan, dan mereka tahu kesukaran kat sana pun cukup besar, tapi mereka memilih. Itu akan terus berlaku dalam negara ni. Bagaimana kita tengok sebagai contoh mudah lah, bagaimana lebih ramai rakyat Malaysia ke Singapura untuk mencari pendapatan. Itu bagi saya menunjukkan kegagalan kita untuk mewujudkan ekosistem yang memberi pendapatan yang lebih baik, terutama pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup dan inflasi yang semakin meningkat.